saya Ambarwati Susi Trimulasi, JGP Angkatan 9 dari UPTSDN 49 Gresik. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Abadiah dan guru kelas 5 dari UPTSDN 49 Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Abadiah, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya baik sekali, Ibu. Alhamdulillah baik. Nah, ini kita akan adakan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya amati jalannya pembelajaran Ibu di kelas atau supervisi di kelas. Nah, adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi? Yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Pak Abadiah? Baik, Ibu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu capai? Baik, Ibu. Jadi di pembelajaran yang akan Ibu observasi nanti, tujuan pembelajaran yang akan saya capai adalah peserta didik mampu menganalisis kondisi geografis negara Indonesia sebagai negara agraris dan negara maritim pada mata pelajaran IPAS. Baik Bu Abadiah, jadi pada observasi nanti Ibu ingin ya peserta didik itu menganalisis kondisi geografis negara Indonesia itu sebagai negara agraris dan maritim. Nah, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu lakukan pada observasi besok? Ya, baik, Ibu. Jadi di area pengembangan yang akan saya kembangkan pada pembelajaran kali ini adalah satu, sebenarnya pembelajaran ini awal jadi saya menerapkannya KSE, Bu. Jadi pembelajaran ini pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi KSE. Pembelajaran diferensiasi sendiri ini yang saya terapkan adalah diferensiasi konten. Jadi KSE-nya nanti muncul di awal kegiatan pembelajaran. Saya berikan anak-anak mindfulness, saya dikte, saya ajak anak-anak untuk meyakini suatu kalimat-kalimat yang nantinya akan bisa mereka capai di pembelajaran ini. Nah, kemudian setelah itu di kegiatan intinya pembelajaran diferensiasi kontennya, yaitu ketika anak-anak itu setelah berkelompok, saya bagikan beberapa konten dengan undian, isinya konten yang berbeda-beda. Kemudian setiap anggota kelompok untuk mengambil undian tersebut. Setelah mendapatkan apa yang mereka cari, nanti mereka cari informasinya yang terkait dengan konten tersebut dan informasinya di internet. Setelah itu mereka menyajikannya dalam bentuk mind mapping seperti itu, Ibu. Baik Bu Abadiah, berarti area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah aspek ya, dari aspek pengembangan yaitu pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan KSE, kemudian dengan konten yang diambil dari internet ya, yang melalui mind mapping. Baik, saya ingin mendengar Bu Abadiah menerapkan di dalam kelas ya, kemudian
saya bentuk kelompok pada tahap yang kedua atau sintak yang kedua dari PBL itu sendiri. Kemudian dari kelompok itu saya buat heterogen Ibu, dengan kemampuan anak-anak yang berbeda-beda, dari kemampuan tinggi, sedang, dan menengah dan kurang. Tujuannya agar mereka semuanya mendapatkan kemampuan yang sama. Anak-anak dengan kemampuan yang tinggi bisa memberikan contoh, bisa memberikan pemahaman, tutor sebaya kepada teman-temannya. Nah, kemudian setelah itu, setelah mereka sudah dibentuk kelompok, mereka mendapatkan konten sesuai dengan undian yang mereka peroleh. Kemudian saya ajak ke lab komputer Ibu. Di lab komputer itu mereka mengeksplorasi informasi berdasarkan konten yang mereka terima. Kemudian setelah mereka mengeksplorasi informasi tersebut, mereka menganalisis dan menyajikannya ke dalam bentuk mind mapping. Karena saya pikir setiap siswa yang bisa menyajikan informasi yang mereka peroleh kemudian diolah dijadikan mind mapping itu merupakan suatu capaian yang menurut saya sudah sangat bagus, sudah pemahamannya sudah tinggi. Nah, setelah itu mereka menyajikan hasil karyanya Bu di depan melalui proses presentasi di depan. Kemudian di situ juga ada tanya jawab. Jadi peserta didik yang belum kebagian mempresentasikan hasil informasinya, hasil temuannya, mereka bertanya kepada teman yang di depan. Selain bertanya, mereka juga mencatat poin-poin penting dari apa yang disampaikan oleh temannya yang presentasi. Jadi dari situ berarti metode pembelajaran yang saya gunakan itu juga ada berkelompok, ada tanya jawab, ada berdiskusi, dan juga mencari informasi seperti itu. Ya, jadi pembelajaran yang Ibu lakukan, yang akan Ibu lakukan yaitu mengamati ya, menganalisis negara Indonesia sebagai negara agraris dan maritim. Kemudian yang Ibu lakukan adalah dengan pembelajaran berbasis masalah ya, atau PBL. Nah, yang juga pembelajaran yang Ibu lakukan itu juga sangat bagus ya, yaitu holistik ya, menyeluruh kepada siswa ya. Kemudian Ibu juga melakukan tutor sebaya. Nah, bagaimana cara Ibu melakukan tutor sebaya pada peserta didik yang bagaimana, dan yang peserta didik tutor sebaya itu yang bagaimana juga? Ya, Ibu. Jadi mengapa saya terapkan tutor sebaya? Karena saya pikir ada beberapa siswa saya yang memang butuh bantuan, butuh bimbingan selama pembelajaran. Jadi saya gunakan anak-anak yang memiliki kemampuan tinggi sebagai tutornya. Jadi mereka itu, anak-anak yang memiliki kemampuan tinggi ini, mereka lah yang mencari informasi dan lebih ke memahami informasinya seperti apa, kemudian mereka sajikan ke dalam bentuk mind mapping. Sebelum disajikan ke dalam bentuk mind mapping, anak tutor sebaya ini dia bertugas atau dengan kesadaran dirinya itu memberikan pemahaman kepada teman-teman yang lainnya dalam satu kelompok. Apakah kamu sudah paham misinya ini? Nah, tentunya itu juga dalam bimbingan saya buat selama proses mencari informasi seperti itu, agar tidak terjadi miskomunikasi atau tugas dan lain sebagainya. Nah, saya tetap mendampingi tutor ini untuk bagaimana dia bisa memberikan pemahaman kepada teman-teman sekelompoknya. Baru ketika mereka sudah paham semuanya, barulah mereka bekerja sama untuk membuat mind mapping-nya seperti itu. Baik Bu, berarti tutor sebaya ini Ibu lakukan di dalam kelompok ya Bu ya, dari masing-masing kelompok. Berarti dalam satu kelompok ini ada beberapa ya kemampuan ya yang diterapkan ya Bu ya. Ya baik Bu. Kemudian media apa yang Ibu gunakan? Ya, baik Bu. Jadi media yang saya gunakan dalam proses kegiatan belajar saya ini adalah yang pertama, saya menyediakan gambar masalah di awal itu tadi, awal sintaks dari PBL itu. Saya menampilkan gambar, kemudian saya menggunakan LCD proyektor, kemudian saya gunakan LKPD, kemudian saya membutuhkan kertas VS, kertas origami, dan alat warna lainnya untuk mereka gunakan, membuat mind mapping-nya Ibu. Ya, baik Ibu, media juga sudah Ibu persiapkan untuk observasi kapan Bu
saya hari Jumat depan saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu ya Bu ya, pada hari Jumat ya, jam ke-4, ke-3, 4, kemudian dan saya akan mencatat apa saja yang terjadi di dalam kelas. Bapak dia, sebelum kita akhiri, apa yang Ibu dapatkan pada percakapan hari ini? Ya baik Ibu, jadi apa yang saya peroleh dari percakapan hari ini yaitu bagaimana saya bisa pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran, mulai dari saya menentukan model pembelajaran, menentukan metode pembelajarannya, media apa saja yang saya butuhkan, dan bagaimana saya mendesain anak-anak agar semuanya itu mencapai tujuan pembelajaran. Seperti itu Ibu. Baik Bu Abadia, terima kasih pertemuan untuk hari ini. Sampai jumpa lagi pada pertemuan Jumat yang akan datang. Kemudian kita lanjutkan dengan percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi. Harus ada gininya ya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, luar Biasa. Alhamdulillah, hari ini yang telah masuk kayaknya ada 4 anak ya. Laura datang. Oh iya. Sama Laura, Kamsa dan anak. Ini semuanya alasannya sakit. Nah, kalian harus bisa jaga kesehatan biar tidak sampai sakit. Ya Nak, ya. Oke, karena sekarang sudah memasuki waktu musim penghujan. Oke. Sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran, saya ingin memberikan kamu sebuah afirmasi positif. Apa itu afirmasi positif? Sebuah kata-kata yang bisa meyakinkan diri kamu bahwa kamu itu baik, kamu itu nanti bisa sukses sesuai dengan apa yang kamu bisa lakukan. Nah, aturannya kamu harus meletakkan kedua tangan kamu di dada kamu. Sebelumnya kita nafas dulu sambil mulai ya. Untuk kita mulai ya. Nanti apa yang Bunda katakan kamu juga harus itu mengatakan dan harus kamu yakini dari setiap kata-kata itu. Paham Nak? Oke, semua tahu tidak ada. Tarik nafas. Keluarkan. Aku adalah anak hebat. Aku adalah anak hebat. Aku yakin Aku yakin bahwa aku bisa membanggakan orang tua. bahwa aku bisa membanggakan orang tua di dunia dan akhirat. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk Alvin. Tepuk Rafa. Tepuk Dea. Nah, hari ini kita akan mempelajari lebih dari itu, yaitu tentang apa aja sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia, baik itu sumber daya alam. Nak, di video Budia ya, kamu jangan rame. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah tutup. Semoga pertemuan pada hari ini kita dapat memberikan manfaat buat kamu semuanya. Ya Rabbal Alamin. Silakan ya, doa depan.
observasi. Saya Amberwati, JKB Angkatan 9 dari PKSDN 49 Gresik. Saya ditemani oleh Ibu Abadia sebagai guru yang diobservasi di supervisi akademik, dan saya juga ditemani oleh Ibu Bibi sebagai pengajar praktik di pendidikan guru pembela Angkatan 9. Assalamualaikum Bu Bibi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum Bu Abadia, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya juga baik Ibu. Alhamdulillah. Nah, baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan observasi kelas yang Ibu lakukan dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang Ibu lakukan. Yang pertama yaitu bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya observasi kelas yang sudah berlangsung Ibu lakukan di dalam kelas. Alhamdulillah Ibu, observasi kemarin berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan capaian atau tujuan pembelajaran yang saya capai di kelas. Mungkin ada juga hal-hal yang harus saya maksimalkan. Alhamdulillah sudah berjalan baik ini Bu Abadia. Baik Bu Abadia, area-area apa yang sudah dikembangkan Bu Abadia saat melakukan pembelajaran di dalam kelas? Baik Bu Ambar, jadi hal-hal yang saya kembangkan di kelas itu, di sini saya itu melaksanakan pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi KSG. Nah, di pembelajaran diferensiasi ini yang saya latihkan itu 3 profil pelajaran Pancasila. Ada penanganan kritis, ada gotong royong, dan berpikir kreatif. Namun ini juga hal yang menarik bagi saya karena berbeda dengan pembelajaran-pelajaran yang saya lakukan sebelumnya, yaitu ada muncul KSG. Jadi bagaimana langkah-langkah saya menunjukkan semua itu ya, ada pembelajaran diferensiasi ya, saya latihkan 3 profil pelajaran Pancasila dan KSG-nya. Jadi saya awali dengan di bagian pendahuluan. Saya mulai dengan baca doa, menyampaikan tujuan pembelajaran, ada kegiatan persepsi. Nah, di sini saya munculkan KSG dengan kegiatan mindfulness, saya menyebutnya, di mana anak-anak saya ajak untuk memetakan kalimat-kalimat untuk diyakini agar bisa tercapai di masa depannya. Nah, ini hal baru juga bagi anak-anak sehingga anak-anak itu merasa senang, merasa lega, ada hal yang berbeda seperti yang mereka rasakan. Nah, kemudian untuk pembelajaran diferensinya dan latihan 3 profil pelajaran Pancasila ini saya lakukan dengan model pembelajaran problem based learning, di mana anak-anak saya bagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 3 sampai 4 orang. Kemudian anak-anak saya berikan undian yang berisi topik informasi yang akan mereka cari. Nah, pelatihan dari setiap kelompok mengambil 1 kertas undian. Setelah mereka mendapatkan 1 topik itu, mereka mencari informasi di internet. Saya ajak mereka ke lab komputer. Nah, disinilah gotong royong dan pendengar kritis mereka dilakukan. Untuk gotong royongnya, bagaimana mereka itu bekerja sama dengan anggota kelompoknya, membagi tugasnya seperti itu. Kemudian pendengar kritisnya itu bagaimana mereka itu menganalisis informasi yang mereka cari di internet, kemudian disajikan ke dalam bentuk mind mapping. Karena menurut saya jika anak-anak sudah bisa membuat mind mapping, itu menurut saya mereka itu sudah mampu mengolah informasi seperti itu Bu. Terus kemudian kreativitasnya saya lakukan dengan cara bagaimana mereka mengkreasikan mind mappingnya. Nah, namun Bu Ambar, untuk kreativitas insya Allah mereka sudah bagus ya Bu ya. Kemudian untuk gotong royongnya saya rasa mereka sudah ada tanggung jawabnya, mereka membagi tugas dan saya menyaksikannya sendiri. Kamu bagian ini seperti itu Bu. Nah, di situ saya juga merasa bahwa ini anak-anak sudah mulai terlatih ini gotong royongnya, kerjasamanya. Nah, tapi di sini nalar kritis ini saya masih belum cukup puas karena ternyata ada beberapa temuan. Salah satu temuannya yaitu ternyata ada salah satu kelompok yang informasi mereka cari itu kurang relevan dengan topik informasi yang seharusnya mereka dapatkan itu tadi, seperti itu. Kemudian ada juga yang mind mappingnya itu ternyata masih belum fokus ke topik informasinya, seperti itu Bu. Jadi itu kekurangan atau
belum puas di dalam kritisnya anak-anak. Ya baik Bu Afadia, berarti yang area yang dikembangkan itu terkait dengan aspek PBL atau berbasis masalah ya Bu ya, kemudian nalar kritis, kreatif yang berkaitan dengan mencari informasi melalui internet dan disajikan dalam bentuk web mapping, kemudian gotong royong dan melalui kerjasama dengan kelompok. Nah ini Bu Afadia kan bernalar kritis ini masih kurang puas. Untuk kedepannya untuk mengatasi hal seperti ini bagaimana tidak lanjutnya yang Ibu Afadia lakukan? Karena nalar kritisnya anak-anak kurang ya Bu ya, jadi mungkin dari saya juga harus introspeksi diri. Kenapa kok bisa muncul ada kurang relevansinya antara informasi yang mereka cari dengan apa yang mereka dapatkan yang mereka buat di mind mappingnya. Jadi mungkin saya waktu itu kurang mendampingi kelompok tersebut karena saya pikir mereka itu ya bisalah gitu, jadi saya lebih fokus ke yang lainnya gitu. Jadi yang ini tadi masih kurang mendapatkan pembimbingan yang penuh dari saya, jadi saya pikir udah baik-baik saja. Nah ternyata waktu dia mengumpulkan mind mappingnya, loh kok kayak gini, saya bingung juga, loh kok ini nggak sesuai dengan topiknya, saya bilang gitu. Terus loh kok katanya gini gitu. Nah itu jadi koreksi tersendiri bagi saya, berarti saya sendiri juga kurang pembimbingan, dan berarti saya itu terlalu ada hal istilahnya bukan menyepelekan, kasarnya mungkin menyepelekan karena saya rasa anak-anak sudah paham lah seperti itu Bu, tapi ternyata tidak sesuai dengan harapan saya gitu. Jadi ada gitu. Baik Bu Afadia, berarti area pengembangan nalar kritis ini Bu Afadia itu merasa ya kurang pendampingan, terus juga mengentengkan ya istilahnya anak-anak itu mampu begitu ya. Nah, melihat hal-hal seperti ini untuk kedepannya apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin saya ini ya Bu ya, yang ingin saya lakukan itu karena sudah saya anggap mereka bisa, jadi saya harus merubah lagi anggota kelompoknya. Karena ternyata memang di sana itu kenapa saya agak mengentengkan, karena di situ tuh sudah ada 1 atau 2 sosok anak yang saya pikir itu mereka itu sudah bagus lah dalam bekerja sama gitu. Ternyata itu ketika mereka bergabung dengan 2 anggota yang lain, itu jadinya itu nggak sesuai harapan saya gitu. 2 anak yang saya andalkan tadi itu saya pikir udah baik-baik saja, ternyata tidak, malah justru mainan gitu. Akhirnya mungkin besok kedepannya saya nggak bisa mencampurkan 2 anak ini dengan 2 anggota yang lain ini gitu. Jadi saya bagi lagi kelompoknya, saya heterogenkan lagi gitu. Seperti itu Bu. Baik, berarti Bu Afadia sudah menemukan solusinya. Nah, untuk kapan Ibu Afadia dalam melaksanakan perbaikan pembelajaran supaya lebih baik lagi? Ya baik Ibu, mungkin tadi selain saya heterogenkan lagi, mungkin saya juga harus melakukan pendampingan secara rata ya Bu ya. Terus nggak ada kata mengentengkan karena hal-hal itu bisa terjadi di kelas. Jadi itu jadi catatan bagi saya juga. Jadi terus kapan saya akan memperbaiki itu, insya Allah kapanpun setiap hari lah saya juga harus tetap benar-benar mengamati bagaimana mereka berinteraksi dengan yang lainnya. Kemudian saya heterogenkan kelompoknya lebih spesifik lagi, bagaimana menempatkan anak lebih spesifik lagi dalam berkelompok. Jadi itu setiap hari. Kemudian di pelajaran-pelajaran berikutnya mungkin akan saya lebih matangkan lagi perencanaan pembelajarannya. Terima kasih Bu Afadia atas jawabannya. Mungkin dapat Ibu simpulkan percakapan kita hari ini, jalannya observasi yang sudah dilakukan dalam kelas. Ya baik Bu, jadi kesimpulannya adalah apa yang saya kembangkan, apa yang saya latihkan di pembelajaran ini sebagian besar memang sudah berjalan, tapi ada hal yang masih belum saya rasa puas, yaitu bagaimana saya melatihkan anak secara bernalar kritis karena ada temuan yang tadi kendala. Jadi dari kendala itu saya akan lebih belajar
lagi memperhatikan anak-anak, karena kalau dari lihat dari masalah itu tadi, maka saya harus lebih memperhatikan bagaimana karakter anak-anak sebelum saya membuat satu kelompok, kemudian melakukan pembimbingan yang lebih intens juga saat mereka bekerja kelompok seperti itu. Jadi nalar kritisnya mencari informasinya itu tadi bisa relevan dengan topiknya gitu, dan mind mapping yang dibuat juga sesuai dengan harapan saya gitu, fokus dengan topiknya seperti itu. Ya, baik, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan cukup dapat terrealisasi dan dapat memberikan proses pembelajaran yang lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran yang kemarin. Dan saya tunggu cerita-cerita Ibu ya, apakah bisa terrealisasikan atau tidak. Nah, baik, Ibu, saya ucapkan terima kasih Bu Amadia yang telah memberikan jawaban-jawabannya, dan juga Ibu Lili yang telah menemani saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri sehingga kegiatan supervisi akademik hari ini bisa lancar, dan saya Ambarwati CGP Angkatan 9 mengakhiri kegiatan hari ini. Wassalamualaikum